Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, SMK MAK kelas 12. Kita lanjutkan paket UTBK SBMPTN 2021, sukses TKA Saintek, paket getaran dan gelombang ya. Ini juga sekalian review bagi siswa kelas 11, karena getaran dan gelombang sudah kita ajarkan di kelas 11. Videonya pun sudah saya buat untuk kelas 11. Jadi bagi yang kelas 2 tetapi getaran dan gelombang ini masih kurang jelas, boleh menonton dulu video tentang gelombang ya. Gelombang. Di situ ada dibagi dua, ada part gelombang dan ada part gelombang bunyi. Ya, gelombang cahaya belum ya. Sebentar lagi kita akan muat. Tapi di soal ini kebetulan gelombang cahaya nggak masuk ya. Kita hanya sampai gelombang bunyi. Soal-soal diambil dari SBMPTN, SIMA UI, UMGM 2019. Sebagai acuan, kira-kira bagaimana soal yang akan Anda hadapi pada UTBK SBMPTN 2021 yang sebentar lagi akan Anda hadapi. Ya, mungkin bulan April atau ya bulan April yang gelombang pertama ya. Oke, bukunya kalau untuk kelas 13 kelas 12 itu bisa pakai Master Book Physics tulisan saya Martin Kanginan. Bukunya tebal, ini kan dulu 2 jilid, sekarang 1 jilid. Tapi kalau hanya pelajaran kelas 11 itu disebutnya buku penuntun fisika ya. Martin Kanginan ya, penerbitnya Ramawidya. Kalau buku pelajarannya penerbitnya Erlangga ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, persamaan gelombang berjalan. Jadi di video saya di kelas 11 itu ada tentang gelombang berjalan ya. Jadi simpangan suatu gelombang diberikan oleh Y sama dengan 0,3 cos 2T min X plus Pi per 6 dengan X dan Y dalam meter serta T dalam sekon. Ya. Pernyataan yang benar untuk gelombang tersebut adalah, tapi ini jawabannya A, B, C, D, E ya, yang mana? Apakah periode simpangannya pi sekon? Apakah kecepatan awal simpangan 0,300? Apakah frekuensi simpangan pi dan sebagainya? Tentu karena ini soalnya A, B, C, D, E ya, kita bebas-bebas saja nyobanya. Bisa dari A, bisa dari B. Tapi begitu jawabannya udah ketemu benar, yang lain tidak perlu lagi kita kerjakan. Ya, oke. Kalau kita tulis simpangannya itu ini, ya, 0,3 cos 2T min X plus Pi per 6. Sedangkan bentuk umum dari persamaan gelombang berjalan, kalau cos ya cos, nggak ada masalah kan? Yaitu omega T, jadi omega ini nanti akan sama dengan 2. Kalau ini min Kx ditambah, ini sudut fase awal. Ya, sudut fase waktu T-nya 0. Ya kan? Nah, kita samakan kan? Jadi kalau ditanya periode itu ada di omega kan? Karena Anda sudah tahu omega itu 2pi per T. Ya, atau 2pi F. Itu yang saya bilang kalau periode dan frekuensi itu sembunyi di omega T. Nah, ini. Ya. Gitu. Jadi Anda tinggal bikin, samakan aja jadi omega T sama dengan 2T. Ya toh? Berarti kan T-nya bisa dicoret. Nah, kan begitu. Omega kalau kita mau periode ya, mengecek periode, nah, langsung. Ini tinggal omega itu 2pi per T. Ya, sama dengan 2. Nah, berarti periodenya bisa kita hitung kan di sini. Periodenya akan sama dengan 2pi per 2 kan? Kali silang ya. Nah, T kali 2 tuh. Gitu ya. 2pi per 2 itu pi. Tentu sekon. Nah, kebetulan benar. Jadi ya ini kita beruntung gitu. Satu kali nyoba langsung benar. Ya selesai. Sudah. Kita jawab A. Nggak perlu kita terus lagi. Ya nggak perlu lagi penasaran. Penasaran. Nah, itu nggak perlu lagi. Penasaran ngabisin waktu buat apa? Lebih baik Anda langsung selesaikan nomor berikutnya. Siap untuk nomor berikutnya. Ya, nanti kalau ada waktu, boleh Anda balik lagi ke sini. Ya kan? Ke nomor 1 ini. Ya, tapi dalam rangka belajar, mari kita buktikan bahwa pilihan-pilihan lainnya B, C, D, E salah. Sekali lagi ini dalam rangka belajar loh ya, bukan termasuk jawaban. Yang C misalnya, frekuensi langsung bisa kita cek. Karena frekuensi dengan periode berbanding terbalik kan.
Jadi frekuensi itu seperti karena T-nya sudah ketemu pi, berarti ini seperpi. Ya, satuannya detik min 1 ya. Kalau atau hertz ya. Ini. Kan salah kan? Salah. Ya. Kelihatan kan salah. Nah, terus apa lagi? Gelombang merambat dipercepat, jelas salah. Ya. Kalau gelombang berjalan itu kan cepat rambatnya tetap. Ya, cepat rambatnya tetap. Jadi tidak dipercepat ya. Jadi gelombang merambat dengan kecepatan tetap. Yaitu kecepatannya bisa kita hitung dari persamaan umum ini. Oke? Nah, kecepatan awal simpangan, ada kata awal ya. Awal itu artinya waktu T-nya 0. Gitu. Nah, ya. Ini kalau dibilang ini kecepatan ini adalah kecepatan partikel ya. Kecepatan partikel karena ini ada kata simpangan. Simpangan itu artinya kecepatan awal partikel. Bukan kecepatan rambat ya, Anda harus bedakan. Kalau gelombang itu kan begini. Nah, kalau gelombang, kecepatan merambat itu dari kiri ke kanan. Jadi merambat ini, gelombangnya merambat kan. Kalau simpangan kan dia hanya ke atas ke bawah, di titik ini. Nah, ke atas ke bawah. Ya, jadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Getaran harmonik. Nah, inilah yang namanya kecepatan simpangan. Ini, karena simpangannya kan vertikal. Kalau ini kecepatan rambat ya. Jadi kalau ini kecepatan rambat ya. Kecepatan rambat itu merambat, mendatar. Kalau ini kecepatan simpangan. Ya, atau disebutnya kecepatan partikel ya. Kecepatan partikel. Naik turun. Nah, Anda sudah tahu kalau kecepatan itu turunan dari simpangan kan. Jadi kalau kecepatan, saya sebut Vy ya. Kalau kecepatan rambat saya sebut V. Nah, kalau Anda tanya kecepatan rambat, nah kecepatan rambat kan ngitungnya kemarin sudah ya. Kalau mau cepat, koefisien T dibagi koefisien X, dibalik ya. Koefisien T bagi koefisien X. Lihat aja video saya di gelombang berjalan. Koefisien T, berapa koefisien T? 2 ya. 2. Koefisien T itu omega. Jadi ini maksudnya omega per K. Ya. Jadi ini maksudnya V itu omega per K. K itu bilangan gelombang. Koefisien dari X. 1 ya. Nah ini, 2 per 1. Jadi 2 M per S kalau cepat rambat itu. Ya. Jadi kalau kecepatan rambatnya 2 M per S. Ya, nah, kalau kecepatan simpangan pakai turunan. Karena kecepatan naik turun ini simpangannya D per dt. Kamu turunkan ini. Ya, ini kalau diturunkan 0,3 tidak perlu ya di sini ya. 0,3 tidak perlu. Nah, turunan dari cos min sin. Ya, min sin. Kan gitu. Turunan dari cos min sin. Terus terhadap waktu, maka ini diturunkan lagi. Sorry ini. Ini diturunkan lagi kan, ini nggak perlu, karena ini tidak ada hubungannya dengan T. Ini, turunan dari ini 2. Jadi dikali 2 dulu. Jadi di sini tuh sebenarnya ada dikali 2. Nah, ini adalah turunan dari 2T. Kalau 3T ini 3. Ya, setengah T ini setengah. Oke. Jadi turunan cos min sin, kita salin ini. Min sin 2T min X plus pi per 6. Nah, begini. Inilah persamaan kecepatannya. Ya. Inilah persamaan kecepatannya, ya. Nah, sekarang kalau dibilang kecepatan simpangan awal, ya. Kecepatan awal simpangan berarti Vy waktu T-nya 0. Ya, jadi diganti T-nya 0 ini, ya. X-nya juga 0 karena kalau dianggap aja kalau tidak ada keterangan awal itu artinya X-nya 0. Ya, jadi kalau kita amati gelombang begini awalnya di sini misalnya. Nah, di sini maksudnya kan atau bisa aja gelombangnya tidak selalu harus bisa aja begini. Nah, ini maksudnya kan. Di sini T-nya 0, X-nya juga 0. Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan hasilnya apa? 2 kali 0,3, 0,6. Min ya, minnya saya taruh depan. Sinus 2 kali 0, 0. 0 plus pi per 6. Begini. Ya, meter per sekon. Jadi hasilnya ini min 0,6 sinus pi per 6. Sinus 30. Ya, ini 30 derajat, ini 180 bagi 6, 30. Sin 30 itu setengah. Jadi ini min 0,3. Ya, meter per sekon. Ya. Ini 0,3, salah, harus pakai min.
Nah, ini harus ada min. Min itu artinya apa? Dia bergerak ke bawah. Jadi sedang bergerak ke bawah ini. P-nya sedang bergerak ke bawah. Nggak boleh ditulis plus. Salah kan? Salah karena tidak tulis min. Ini sudah salah. Nah, laju perubahan simpangan. Laju perubahan simpangan ini. Tadi. Ini laju perubahan simpangan. 0,6. Oke? Min. Nah, ini sinus. Salah kan? Harusnya min. Terus ini 2T min X. X-nya dihilangin. Salah kan? Oke. Ya itu ya secara cepat ya silakan Anda pelajari di rumah. Tapi sebetulnya itu kalau di pengerjaan nggak perlu ya, cukup jawabnya A. Sekarang nomor 2. Seekor tawon ya menghasilkan bunyi. Jadi ini taraf intensitas bunyi ya. Anda ingat taraf intensitas bunyi. Ya. Ya. Seekor tawon menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas sebesar 65 dB. Ya. Ini. Ya. Seekor tawon. Jadi kalau N1-nya satu tawon menghasilkan taraf intensitas 165 dB. Ketika benda berada pada jarak 3 meter dari pendeteksi. Jadi R1-nya 3 meter. Jadi ketika satu tawon, kemudian jarak Anda 3 meter dari tawon, Anda dengarkan dengungan tawon itu adalah 65 dB. Yang ditanya adalah taraf intensitas 1000 ekor tawon. Jadi jumlah tawonnya pada keadaan 2 adalah 1000 tawon. Pada jarak 30 meter, jaraknya juga Anda rubah lebih jauh. Maka berapakah TI2-nya? Nah, di video saya yang kelas 11 tentang bunyi, gelombang bunyi, ya ada 3 itu ya, ada 3 gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi pertama, 2, dan 3. Ya, itu cukup bagus, silakan ditonton. Jadi untuk kelas 12, ya, kalau kelas 11 jelas harus menonton itu dulu. Ini dianggap sebagai review. Jadi gini, kalau kita hanya merubah banyak sumber bunyi, dari N1 sumber bunyi ke N2 sumber bunyi, maka TI2-nya sama dengan TI1 tambah 10 log N2 per N1. Jadi kalau ini 2, ini juga 2. Ya, ini diturunkan di video saya. Ya, supaya Anda kalau boleh menghafal ya. Ini hafal boleh, nggak ada masalah. Tapi harus tahu dari mana. Kalau hanya jaraknya Anda rubah, jadi jarak dari sumber bunyi tetap. Ya, banyak sumber bunyinya tetap. Kalau ini kan sumber bunyinya yang berubah, jaraknya tetap. Ini jaraknya yang Anda rubah, sumber bunyinya tetap. Maka hati-hati ini min. Karena saya pertahankan 2-2. Ada juga yang pakai rumus plus. Tapi saya kurang suka. Ya. Kenapa? Karena kalau ini Anda harus balik. Kalau ini 2, ini R1. Ya, sama aja. Ya. Anda pakai yang atas apa yang bawah sama saja ya. Ya, saya pakai yang ini. Supaya seragam. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Oke. Nah, bagaimana kalau dua-duanya Anda rubah? Jumlah sumber bunyinya Anda rubah seperti di sini. Dari 1 tawon dirubah jadi 1000 tawon. Gitu? Berarti kita harus gabung. Ini 10 log N2 per N1. Terus ini kita gabung dengan kalau jaraknya dirubah. Ya, jadi jaraknya juga kita rubah tuh. Dari 3 meter ke 30 meter ini. Ini yang kita pakai. Jadi kalau kita masukkan jadi TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 yang ini, 1000 tawon, 1000. Dibagi N1, 1 tawon. Nah, dikurangi 20 log R2 nih, 30. R1, 3. Begini, ya. TI1-nya belum saya masukin tadi kan, 65 ya. Ini 65 jadi. Jadi sama dengan 65 ditambah 10 log 1003. Oke. Ini log 10, 1. Ya. Jadi berapa ini? Ini 30 kan? 30 kurang 20. Berapa 30 kurang? 10. Ya, 10 tambah 65, 75. Ya, jadi jawabannya B, D. Ya. Ini 65 kan? Ya, 65 tambah 10 log 1000 itu 3. 10 pangkat 3 kan? Jadi 3. Ini 10. 10 pangkat 1, 1. Ya,
75 dB. Oke, mudah-mudahan Anda ngerti. Kita ke nomor 3, efek Doppler. Nah, efek Doppler juga ada di gelombang bunyi yang kelas 11 ya, silahkan ditonton. Ya, karena itu Pak teorinya lengkap, contoh soalnya juga banyak. Kalau di sini kan hanya review. Ya, jadi efek Doppler, kalau saya review dulu teorinya. Kalau ada sumber bunyi, ini sumber ini, S, disingkat S, ini ada pendengar, ya. Maka tentu sumber bunyi ini punya kecepatan. Kita sebut Vs, pendengar ini juga punya kecepatan, kita sebut Vp. Nah, sumber bunyi misalnya mobil ambulan, tentu dia akan mengeluarkan frekuensi sumber bunyi. Kemudian orang yang di jalan, itu sebagai pengamat, ya, akan mendengar frekuensi dengan Fp, bukan Fs. Kalau dua-duanya diam, ya Fs sama dengan Fp. Jadi mobil ambulannya diam, nyalakan alarm, pendengarnya juga diam. Tapi kalau salah satu bergerak, kita harus pakai rumus efek Doppler ini. Ya, frekuensi oleh pendengar, pembilangnya V kurang Vp, penyebutnya V kurang Vs, kali Fs. Nah, Vp di sini bisa positif, bisa negatif. Nah, perjanjian tanda itu adalah untuk Vp dan Vs ya, yaitu arah dari sumber ke pendengar. Arah dari sumber ke pendengar ini positif. Jadi kalau sumber di kiri, pendengar di kanan, arah ke kanan plus. Tapi kalau Anda balik, sumber di kiri, pendengar di kanan, sumber di kiri, pendengar, sumber di kanan, pendengar di kiri. Maka arah ke kiri yang positif. Nah, saya ambil umum aja lah. Ya. Oke. Jadi kalau nanti kecepatan pendengar ini ke kanan, maka dia plus. Tapi kalau dia ke kiri, min. Demikian juga dengan sumber bunyi. Oke? Ya, sekarang kita buat soalnya. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 mpers. Dengan kelajuan 20 mpers sambil membunyikan klakson yang menghasilkan 960 Hz. Ya. Jadi perhatikan, sebuah bus bergerak, ya, anggap aja busnya di sini ya. Anggaplah bus di sini membunyikan klakson. Jadi ini bus sebagai sumber ya. Ini 960 Hz. Anggaplah bus ini kecepatannya ke kanan. Udah. Jadi kecepatan bus itu adalah kecepatan sumber. Saya tidak masukkan dulu tandanya ya, tanda belakangan. Ya. Atau nanti dulu lah. Ya, pokoknya ini sumber 20 mpers. Ya. Oke. Jadi saya belum masukin dulu tandanya ya, nanti masukin tanda nanti. Oke. Seorang pengendara motor di depan bus. Nah, di sini ada pengendara motor, saya gambar orang aja ya. Ini adalah pendengar. Bergerak dengan kelajuan 10 mpers. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 mpers. Ya. Jadi pengendara motornya tentu bergerak ke kanan ini maksudnya kan. Busnya di belakang. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 mpers. Ya, ini V pendengar. Nanti kita masukkan tandanya belakangan ya. Ya kan? Kan ini bisa plus, bisa min. Ini juga bisa plus, ini min. Oke. Jika kecepatan bunyi di udara, nah ini V nih ya. Kecepatan bunyi di udara itu V. 340 mpers. Maka pengendara motor akan mendengar klakson. Jadi frekuensi pendengar yang ditanya. Oke, sekarang kita ambil arah positif dari sumber ke pendengar. Sumbernya ini ya. Ini sumber. Jadi arah positif ke sana. Nah, ini arah positif. Jadi kalau Anda lihat, V sumber ke kanan, berarti plus. Yang diambil yang plusnya. Pendengar juga ke kanan, plus juga. Nah, jadi tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi Fp sama dengan V 340 min. Nah, Vp-nya plus kan? Ya, plus 10 per 340 dikurangi Vs ya. Vs-nya juga plus. Kali Fp ya. Fs, sorry, kali Fs 960 frekuensi sumber. Ya udah selesai. Ya. Ini kalau kita hitung 340 kurang 10, 330. Ini 320 kali 960.
Ini 3, jadi 990 Hz. Ya, lebih tinggi. Oke, jawabnya D. Ya, UTBK SBMPTN 2019. Jadi semua ini nomor 2 juga UTBK 2019 ya. SBMPTN 2019. Nomor 1 juga UTBK SBMPTN 2019 ya. Jadi ada 3 soal ya. Nomor 1 sampai 3 semua dari UTBK 2019. Oke. Nah, nomor 4 juga UTBK 2019 ya. Gelombang berjalan ya. Jadi cuman mungkin di rayon yang lain atau gelombang kedua, saya nggak tahu ya. Kalau materinya sama itu pasti hanya ada 2. Gelombang kedua atau rayon yang lain. Ya. Oke, persamaan gelombang berjalan. Sebuah gelombang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 6 sin 2 kurung, perhatikan. Nah, kita kan persamaan kita kan dijadikan 1, jadi kita kalikan aja ini. 2 kali T, ya toh, 2T. 2 kali min X, min 2X. 2 kali pi per 6, pi per 3 ya. Nah, ini. Bentuk umum kita ini kan, tadi A sin omega T min KX tambah sudut fase awal. Nah, sekarang pernyataan yang benar, hampir sama kan yang tadi frekuensi, cepat rambat, oke. Kalau gitu kita periksa salah satu dulu, ya frekuensi. Frekuensi seperti kita udah bilang, dia sembunyi di omega T kan. Nah, jadi omega T sama dengan 2T. Berarti omeganya sama dengan 2. Baru omega itu 2πf. Ya kan? Sama dengan 2. Maka F-nya sama dengan 2 per 2pi. Jadi 1 per pi. Ya. Nggak mungkin 3,4. Karena pi ini 3,14. Jadi tidak mungkin 0,1. Jadi salah. Kan gitu. Nah, apalagi yang mau kita lihat. Cepat rambat. Misalnya. Cepat rambat Anda sudah tahu ya. Cepat rambat adalah omega per K. Ya. Omega itu koefisien dari T. K itu koefisien, K itu bilangan gelombang ya. Koefisien dari X. Nah, sekarang Anda lihat. K bilangan gelombang. Kebetulan di sini ada bilangan gelombang ya. Jadi bisa langsung dicek. Koefisien X berapa ini? 2 ya. Diambil yang positifnya saja. 2. Salah kan? Ini 1. Jadi salah. Ya. Ini jelas salah, ini salah. Ya. Koefisien X itu 2 nih. 2. Jadi ini 2. Koefisien T 2 juga. Jadi 2 per 2, 1. Jadi 1 meter per sekon ini. Cepat rambatnya. Ini 0,2. Salah ya. Salah. Nah, tinggal 2. Ya, kita bisa ngecek C, bisa ngecek E. Kalau C salah, jawabnya E. Nggak perlu lagi Anda cek. Gitu ya. Tapi kalau C benar ya sudah, selesai. Misalnya ini panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu sembunyi di K ya. Ini. Nah, ini kita samakan kan tadi. Sudah ya, K-nya 2 kan. KX sama dengan 2X. Berarti K-nya 2. Nah, K itu didefinisikan sebagai bilangan gelombang sebagai 2pi per lambda. Kalau omega kan 2pi per T. Jadi mirip ya. Kalau omega 2pi per T, itu periode. Kalau K 2pi per lambda. Sama dengan 2. Berarti lambdanya 2pi bagi 2. Ya, karena harus kali silang. Jadi pi meter. Nah, benar. Pi itu kan 3,14. Ya, pi itu 3,14. Jadi jawabnya C. Nggak usah dilihat. Nggak usah dikerjakan. Kalau mau dikerjakan, lihat aja. Ini sudut fase awal. Pi per 3. Pi per 3 itu 60, bukan 30. Ya, jadi salah. Oke. Nomor 5 ini adalah soal tentang penampilan gelombang ya. Jadi Anda pelajari di gelombang saya, part gelombang ini. Part gelombang itu kalau nggak salah juga ada 3, pada 2 ya. 3 kalau nggak salah. Untuk kelas 11. Dan sudah saya load. Jadi bagi kelas 12 yang masih kurang jelas tentang gelombang, penampilan gelombang bisa nonton gelombang. Kalau gelombang bunyi ada lagi, 3 part ya. Jadi gratis, jadi silakan pelajari saja ya. Jangan segan-segan karena supaya Anda bisa jago nanti ya. Sehingga Anda bisa lulus testing SBMPTN sesuai dengan yang Anda kehendaki.
Ya, jadi belajar keraslah saat ini supaya Anda tidak menyesal nanti, ya. Oke, penampilan gelombang. Di sini kebetulan gelombang transversal. Anda sudah tahu gelombang transversal seperti ini kan? Ya. Dua balok kayu kecil. Jadi ada dua balok kecil-kecil A dan B. Terapung di permukaan danau yang sedang bergelombang. Jarak keduanya 150. Oke, jarak kedua balok itu 150. Ketika gelombang sinusoida menjalar, ya, pada permukaan air, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 0 ya, awal mengamati, balok A berada di puncak. Nah, ini puncak di sini. Ini awal mengamati, ya. Balok A ada di puncak ini, ya, ini puncak. Sedangkan balok B berada di lembah. Lembah itu bisa di sini, ya, bisa di sini, bisa di sini lagi, ya. Nah, kan gitu. Kita baca selanjutnya. Keduanya terpisah satu puncak gelombang. Kalau ini salah, karena tidak ada puncak gelombang di sini. Nah, ini ada puncak gelombang. Ini puncak gelombang ini. Jadi ini salah. Jadi dia ada di sini, B. Nah, ini juga salah. Ya kan terpisah satu puncak gelombang. Nah, jarak ini AB ini 150 cm. Kan gitu. Ini. Oke. Oke, itu. Itu pada saat T0. Pada saat T-nya 1, T-nya 1 detik, balok A berada di titik seimbang pertama kali. Ini berarti dia akan bergerak turun kan ini. Set, 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 turunin dia. Sampai dia di sini. Nah, taruhlah ini D. Ini waktu T-nya 1. Jadi waktu dari puncak ke sini tuh T-nya 1. Dan sedang bergerak turun. Anda lihat ini sedang bergerak turun memang kan. Turun ini kan. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? Mana yang benar? Ya, tapi A, B, C, D, E. Jadi Anda boleh selidiki A. Kalau A udah benar, selesai. Kalau nggak benar, ke B lagi. Atau mana yang Anda cepat tahu mana yang benar? Ya, misalnya, balok A akan kembali berada di puncak pada saat T4,5. Misalnya, saya mau cek. Anda sudah tahu ini kan sebetulnya bergeraknya begini ya, kalau saya proyeksikan. Ini paling bawah ya. Ini titik paling bawah, taruhlah titik E. Jadi di sini ada A, ini titik seimbang, kemudian ini titik paling bawah E. Maka dia kan bergeraknya begini. Dari A ke D. 1 detik. Kemudian dari D ke E. 1 detik. Nah, ini setengah gelombang kan? Setengah gelombang. Terus dia naik lagi 1 detik. Kemudian naik lagi 1 detik. Nah, balik lagi ke tempat semula. Inilah satu gelombang. Ya, ini yang disebut periode. Ya, periode. Ya, ini yang disebut periode. Ke titik seimbang, ke titik paling bawah, balik lagi ke titik seimbang, balik ke atas. Jadi periodenya itu 4 detik. Nah, di sini balok A akan kembali berada di puncak. Berarti 4 detik. Bukan 4,5. Salah kan? 4 detik mestinya. Amplitudo gelombang nggak ada. Nggak ada amplitudo di sini. Amplitudo itu jarak vertikal ke titik seimbang dari puncak. Nggak ada. Jadi ini pasti salah. Nggak bisa dibaca. Ya, jadi D sama E salah. Frekuensi gelombang. Ini gampang. Periodenya udah dapat. Jadi frekuensi adalah seperti. Gitu? Jadi 1/4. Berapa 1/4? 0,25. Dapat saya kan. Jadi ngerjain mah terserah saya aja. Mulai dari mana. Ketemu sudah nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu lagi saya kerjain ini. AB. Selesai. Ya, nah tapi kalau Anda ingin tahu, nggak apa-apa. Ini ingin tahu ya. Kita buktikan bahwa A dan B salah. Ya, kita buktikan ya. A dan B itu salah. Gelombang air memiliki panjang. Panjang di sini maksudnya panjang gelombang. Nah, Anda lihat aja. Ini AB ini berapa? Ya, dari sini ke sini kan. Ini Anda udah tahu kali ini ya. Ini Anda udah tahu ini. Satu gelombang kan. Ini Anda sudah tahu satu gelombang. Tambah, ini kan begini. Ini seperempat ya, seperempat gelombang. Ya. Karena seperempat kali ini setengah. Ini seperempat. Di sini juga seperempat. Jadi 1,5 tambah setengah lambda lagi. Ini harus sama dengan 150 cm.
Nah, ini 3/2 kan? 3 lambda per 2, 150 cm. Jadi lambdanya kali silang kan? 2 kali 150 dibagi 3. Jadi 100 cm. Nah, ini 200 cm. Salah kan? Salah. Ya, ini 200 cm. Salah. Ini, pada saat T sama dengan 1, T sama dengan 1 harusnya di titik seimbang kan? Berada di titik seimbang. Dan sedang bergerak turun. Loh kok sama dengan soal ini? Oh, balok B. Nah, ini bukan balok A, balok B ini. Hati-hati, ini balok B, bukan balok A. Kalau balok A kan sama dengan itu. Balok B ini. Kalau ini 1 detik nyampe di D, ini 1 detik akan di sini. Nah, akan ada di E. Tapi sedang bergerak naik. Kan dia di sini, gini kan? Nah, ini turun, ini naik. Ini turun, ini naik. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ke sini. Ya kan gitu. Ya. Jadi sedang bergerak naik, ini bergerak turun, salah. Ya, balok B ini ya, balok B. Di sini T-nya 0 kan? Balok B T-nya 0 di sini. Kalau ini 1 detik sampai D, ini 1 detik sampai E. Jadi ketika ini di D, ini di E. Ini sedang bergerak turun, ini sedang bergerak naik. Kan gitu. Oke. Nomor 5 selesai. Kita ada bonus 1 soal lah ya. Klasifikasi bunyi. Soal diambil dibandingkan dengan SBMPTN 2018 seperti apa. Ya kan? Di SIMA UI kebetulan nggak ketemu. UM-UGM juga nggak ketemu. Nggak keluar mungkin ya, 2019. Jadi saya ambil SBMPTN 2018. Di SIMA UI keluar 2018, tapi saya lebih baik bandingkan SBMPTN karena kita ingin tahu 2018 seperti apa. Ya. Suatu gelombang bunyi memiliki panjang gelombang 1,5 meter. Nah, panjang gelombangnya 1,5 meter nih. Dan cepat rambat V ya, 330 M/s. Di antara pernyataan berikut manakah yang benar? Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Periksa 1 atau 3 dan seterusnya. Yang pertama ya, ini ada frekuensi, kita periksa frekuensinya. Persamaan dasar gelombang kan V sama dengan lambda kali F. Berarti F-nya sama dengan V per lambda. Ya. V-nya 330, lambdanya 1,5. Jadi hasilnya berapa ini? Ya, 33 kalikan 0 lah, ini 15 gini kan ya. Kalau ini kita bagi 3, 11. Ini dibagi 3, 5. Ya, 11 kali 20, 220 ini. Ya, 220. Nah, ini 222. Jelas nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah, 3 salah. Berarti kita tinggal periksa 2 kan gitu. Tinggal periksa 2. Kalau 2 benar, 24. Ya kan? Kalau 2 benar, 24. Jadi jawabnya C. Kalau 2 salah, jawabnya D, hanya 4. Nah, ini bilang apa? Bunyi tersebut termasuk golongan ultrasonik. Nah, ini klasifikasi bunyi ya. Ya, klasifikasi bunyi. Anda sudah hafal, frekuensi paling kecil itu 20 Hz yang bisa didengar manusia. Frekuensi paling besar itu 20.000 Hz. Anjing bisa mendengar frekuensi lebih kecil 20 dan lebih besar 20.000, karena itu anjing digunakan sebagai pelacak. Gitu. Kemudian ada lagi kelelawar ultrasonik, mengeluarkan bunyi ultrasonik yang bisa didengar oleh kelelawar, tapi tidak bisa kita dengar. Ya, oke. Nah, ini disebut bunyi yang dapat didengar oleh manusia, audiosonik. Kalau frekuensinya lebih besar dari 20.000, ultrasonik. Kalau lebih kecil dari 20, infrasonik. Nah, tinggal lihat aja. Bunyi tersebut termasuk golongan ultrasonik. 220 Hz itu ada di sini. Ya, jadi audiosonik, bukan ultrasonik. Jadi nomor 2 salah jelas. Jadi jawabnya D. Nomor 4 pasti benar. Ya, lihat aja nomor 4. Bunyi tersebut dapat didengar oleh telinga manusia normal. Selesai. Ya. Nomor 3 pasti salah. Coba aja, nggak usah dicek. Bunyi termasuk golongan infrasonik, enggak, audiosonik dia. Ya, itulah jadi ke-6 soal yang telah kita berikan sebagai review buat kelas 11. Karena kelas 11 saya sudah memuat 3 part gelombang kalau tidak salah, dan 3 part gelombang bunyi.
dan semua sekarang direview di soal ini. Bagi kelas 12, ini adalah soal persiapan UTBK SBMPTN untuk menghadapi soal gelombang dan getaran sebagai acuan pada 2019. Tentu soalnya bervariasi, kita nggak tahu soal apa yang akan muncul. Karena itu salah satunya hanya memiliki buku dan latihan dari buku itu. Ya, seperti saya bilang, kalau untuk kelas 12 bukunya ini. Nah, ini banyak soal nih, ribuan. Kalau Anda sudah latihan soal dari buku ini, ya sudahlah. Soal SBMPTN itu nggak ada masalah. Ya, karena ini buku lengkap ya, dari soal dalam negeri, luar negeri, India, Amerika, Singapura, Malaysia, UGM, UTBK, SBMPTN, SIMA UI, UM Undip, hampir semua ujian ya ada di sini. Dan diambil juga dari referensi. Ya, dari Amerika ada GRE, Graduate Record Examination, SAT, Scholastic Aptitude Test. Jadi memiliki buku penuntun ini, dan kalau kelas 3 memiliki buku masterbook ini, disertai tentu dengan buku pelajaran saya, maka fisika nggak ada masalah. Bahkan sampai Anda ke perguruan tinggi pun, tingkat 1, Anda akan mendapat nilai A. Itu sudah pengalaman saya terhadap siswa yang pernah saya bimbing ketika masuk di ITB, Gajah Mada, atau UI. Mereka dengan mudah mendapat nilai fisika A. Oke, terima kasih. Jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share. Sekalian untuk mendukung agar tim kami tetap bersemangat untuk menuntaskan pelajaran UTBK ini, sekalian dengan pelajaran-pelajaran sekolah, agar bisa membuat Anda lebih paham tentang fisika, matematik, kimia. Tetap semangat belajar dari rumah, sukses bersama Anda. Saya Martin Kaminan.